Teman-teman, perkenalkan nama saya Mirnawati dari kelas keperawatan B. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana pandangan fikih Islam terhadap transfusi darah dan juga donor organ. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan donor darah dan donor organ, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu darah. Nah, darah adalah jaringan cairan yang terdiri dari dua bagian, yaitu cairan yang disebut plasma darah dan sel darah. Nah, secara keseluruhan kira-kira ada 5 liter atau sekitar 55%-nya adalah cairan atau plasma, sedangkan 45% sisanya adalah sel darah yang terdiri dari 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan butiran pembeku atau trombosit. Nah, dengan demikian, darah manusia mempunyai 4 unsur, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan butiran pembeku, yaitu trombosit. Nah, saat akan melakukan transfusi darah, sebaiknya transfusi darah dilakukan dengan golongan darah yang sama, hanya dalam keadaan terpaksa dapat diberikan golongan darah dari yang lain. Nah, dengan demikian, golongan darah adalah berarti seseorang yang menyumbangkan darah kepada orang lain dengan bertujuan untuk menyelamatkan jiwa yang akan membutuhkan darah tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit sejarah singkat transfusi darah. Nah, diawali pada tahun 1665 oleh Dr. Richard, seorang ahli anatomi tubuh dari Inggris yang berhasil mentransfusi darah seekor anjing pada anjing lainnya. Nah, selanjutnya pada 2 tahun ke depan, Jean Baptiste Denis, seorang dokter filsafat dan anatomi dari Prancis, berusaha melakukan transfusi darah pertama kali dari manusia ke manusia. Nah, sekarang kita masuk pada transfusi darah. Nah, transfusi darah merupakan salah satu bentuk upaya penyembuhan manusia ketika diserang penyakit, karena manusia tidak boleh berputus asa pada penyakit yang menimpanya. Nah, menyumbangkan darah kepada orang lain yang membutuhkannya menurut kesepakatan para ahli fikih termasuk dalam kerangka tujuan syariat Islam, yaitu menghindari salah satu bentuk kemudaratan yang akan menimpa diri seseorang. Nah, transfusi darah dibutuhkan untuk menolong seseorang dalam keadaan darurat. Nah, sebagian keterangan kaidah fikih yang berbunyi perkara hajat atau kebutuhan menepati posisi darurat dalam menetapkan hukum Islam, baik bersifat umum maupun khusus. Dan dalam kaidah fikih selanjutnya yang berbunyi tidak ada yang haram bila berhadapan dengan yang hajat atau kebutuhan. Nah, kebutuhan hanya untuk ditransfer kepada pasien. Nah, hal ini sesuai dengan maksud kaidah fikih yang berbunyi. Nah, sesuatu yang diperbolehkan karena keadaan darurat hanya diperlakukan dan untuk mengatasi kesulitan tertentu. Nah, bertabaru atau menyumbang darah sebagai donor darah adalah hal yang disunnahkan. Bahkan ada yang menyatakan bahwa hukum donor darah itu sampai kepada hukum fardhu qiyah. Nah, tentunya bila sudah ada muslim yang melakukannya, sudah gugur kewajibannya. Namun ada pula ulama yang mengatakan haramnya jual beli darah karena tubuh manusia itu mulia, tidak dapat diperjualbelikan. Teman-teman, ada pun syarat untuk melakukan transfusi darah, yaitu yang pertama, kita harus mendapat izin dari pendonor langsung, apakah dia ikhlas atau tidak. Kemudian yang kedua, tidak merusak tanda-tanda vital atau organ-organ vital dari sang pendonor. Nah, kemudian yang ketiga, sang penerima harus lebih banyak menerima manfaat daripada sang pendonor. Nah, sekarang kita akan masuk kepada persoalan donor organ. Nah, persoalan donor organ merupakan salah satu permasalahan kontemporer. Maka dalam mencari hukumnya tertentu kita akan bertujuan pada paradigma fikih, yaitu fikih mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Untuk lebih jauh tentang bagaimana pendapat masing-masing dari mazhab akan saya jelaskan. Nah, saya juga akan menjelaskan bagaimana mazhab pendapat untuk memperbolehkan transfusi organ tubuh manusia yang dalam keadaan koma atau hampir meninggal. Kemudian tipe kedua, sekalipun harapan hidup bagi orang tersebut sangat kecil, ia harus dihormati sebagai manusia.
Nah, 4 mazhab sebagai berikut, yaitu dalam kaitan dengan ini Ibnu Nujaim dan Ibnu Abidin, dua tokoh fikih mazhab Hanafi, menyatakan bahwa organ tubuh manusia yang masih hidup tidak boleh dimanfaatkan untuk pengobatan manusia lainnya, karena kaidah fikih menyatakan suatu mudarat tidak bisa dihilangkan dengan mudarat yang lainnya. Nah, pernyataan senada juga muncul dari Ibnu Qaddam, tokoh fikih mazhab Hambali, dan Imam An-Nawawi, yaitu tokoh mazhab Syafi'i. Akan tetapi, para ulama fikih berbeda pendapat mengenai pengambilan setelah dijatuhi hukuman mati, seperti orang yang dikias, dirajam karena perbuatan zina, atau murtad jumhur. Nah, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hambali berpendapat bahwa sekalipun orang tersebut telah dijatuhi hukuman mati, bagian tubuhnya tidak boleh dimanfaatkan untuk pengobatan maupun dalam keadaan darurat. Dua pendapat yang tadi itu, yang pertama, orang yang mendonorkan organ tubuhnya kepada orang lain waktu masih hidup ataupun sehat. Nah, ia akan menghadapi resiko ketidakwajaran karena mustahil Allah menciptakan mata atau ginjal secara berpasangan kalau tidak ada hikmah dan manfaatnya bagi seorang manusia. Nah, maka bila ginjal si donor tidak berfungsi lagi, maka ia sulit untuk ditolong kembali. Nah, maka sama halnya dengan menghilangkan penyakit dari resipien dengan cara membuat penyakit baru bagi si donor. Hal ini tidak diperbolehkan karena kaidah fikih disebutkan berbahaya atau kemudaratan. Tidak boleh menghilangkannya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya kemudaratan lainnya. Nah, adapun hukum donor organ tubuh dalam keadaan koma, yaitu melakukan donor organ tubuh dalam keadaan koma, hukumnya tetap haram, walaupun menurut dokter bahwa si donor itu akan segera meninggal. Karena itu dapat mempercepat kematian dan mendahului kehendak Allah. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa mempercepat kematian seseorang. Nah, adapun hukum transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan meninggal, yaitu mengambil organ tubuh donor seperti jantung, mata, ginjal yang sudah meninggal secara yudris. Dalam medis, hukumnya mubah, yaitu diperbolehkan menurut pandangan Islam dengan syarat bahwa resipien penerima sumbangan organ tubuh dalam keadaan darurat dan mengancam jiwa bila tidak dilakukan donor tersebut. Kita juga harus memperhatikan pencocokan cocok atau tidak dengan organ resipien dan tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih gawat baginya dibandingkan keadaan sebelumnya. Nah, adapun syarat untuk donor organ, yaitu yang pertama, kita harus memiliki izin dari sang pendonor sendiri. Nah, yang kedua, sang penerima harus lebih banyak menerima manfaat daripada sang pendonor. Nah, adapun kesimpulannya adalah dalam perspektif Islam, donor darah dan donor organ dibahas secara mendalam dalam fikih karena menyangkut hak manusia atas tubuhnya serta tujuan kemanusiaan. Nah, untuk menyelamatkan nyawa. Nah, mayoritas ulama memandang donor darah sebagai tindakan yang diperbolehkan atau mubah dengan syarat tertentu seperti tidak membahayakan kesehatan pendonor dan dilakukan dengan niat ikhlas untuk membantu sesama. Nah, prinsip ini sejalan dengan tujuan syariah atau maqasid syariah dalam menjaga nyawa, bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, barang siapa yang menyelamatkan satu jiwa, seakan-akan dia menyelamatkan seluruh manusia. Nah, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32, adapun pendonor organ hukumnya lebih kompleks jika dilakukan saat masih hidup. Donor organ diperbolehkan selama tidak merugikan kesehatan pendonor dan orang yang didonorkan bukan organ vital yang menyebabkan kematian untuk donor organ setelah meninggal. Sebagian ulama memperbolehkan dengan syarat adanya izin dari pendonor semasa hidup atau keluarga. Nah, selama donor tersebut bertujuan untuk kemaslahatan untuk manusia, namun ada ulama yang keberatan dengan alasan menjaga kehormatan jenazah. Namun, kedua praktik ini harus dilakukan tanpa unsur jual beli organ.
Karena tubuh manusia bukanlah komoditas secara keseluruhan. Donor darah dan donor organ dalam Islam dipandang sebagai amal manusia yang mulia. Nah, asalkan sesuai dengan syarat-syarat syariat dan prinsip menolong dalam kebaikan. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.